إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UFT rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya sudah kita bahas tentang hal-hal yang yaitu diharamkan bagi orang yang junub, ya. Di situ sudah kita sebutkan yaitu di pembahasan terakhir tentang haramnya membaca Al-Quran dengan syarat diantaranya yaitu memaksudkan untuk membaca Al-Quran, ya. Sehingga kalau dimaksudkan untuk zikir, dimaksudkan untuk sebagai nasihat, membacakan kisah atau berlindung diri, maka ini tidak haram atau tidak memaksudkan apa-apa. Kemudian syarat berikutnya adalah qiraatnya sunnah, ya. Kalau faqidu tahurain, maka justru di situ para fuqaha mengatakan ini wajib. Faqidu tahurain yang dia tidak punya wudu, tidak punya tayamum karena tidak menemukan air dan debu, maka di sini wajib membaca Fatihah. Padahal kondisinya tidak ada suci, ya, tidak ada suci. Kemudian dilafadzkan, ya, sampai terdengar dirinya sendiri, kemudian dari muslim mukallaf, kemudian juga ya kalau selain Al-Quran maka tidak mengapa. Di pasal selanjutnya berkenaan dengan tata cara mandi, ya, sekarang akan kita bahas tata cara mandi. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala faslun fi sifati al-ghusli, pasal tentang yaitu tata cara mandi. Wa aqallu al-ghusli niyatu raf'il janabati au fardil husli au raf'il hadasi wasti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi. Minimal mandi adalah yaitu yang pertama niat mengangkat hadas junub atau niat untuk fardu ghusl, fardu mandi, atau niat mengangkat hadas dan menyampaikan seluruh air ke seluruh badan, baik itu pada rambut ataupun pada kulit. Itu minimal, ya, minimalnya adalah seperti itu. Nah, di sini yaitu harus dengan niat, ya. Tadi disebutkan harus ada niat. Ya, niatnya ini bisa kita lihat. Atau sebelumnya tadi niat raful janabah, ya. Ya. Bagaimana kalau dengan orang yang haid dan orang nifas? Di sini bisa saling digunakan, ya. Artinya dia nifas, kemudian sudah berhenti darah nifas, mandi, niatnya malah haid untuk mengangkat hadas haid. Atau sebaliknya, dia haid, mandinya niatnya untuk nifas. Ini sah dengan meskipun sengaja, dengan syarat tidak dimaksudkan makna syar'i, ya, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dimaksudkan secara syar'i berarti itu beda. Tapi kalau secara lughawi saja ini, maka itu sama antara haid dan nifas. Nanti kalau dia wiladah, ya, karena melahirkan, ya, maka bisa niat mengangkat hadas wiladah. Atau secara umum niat untuk agar dibolehkan melakukan sesuatu yang disyaratkan, di situ harus ada suci dari hadas besar, ya, misalnya membaca Al-Quran atau niat-niat yang lain. Contohnya di sini yaitu niat fardul ghusli. Niat fardul ghusli. Bisa pula niat adaul ghusli. Ya.
Kemudian bisa pula al-ghusl an haidin misalnya, anil haid. Bisa pula al-ghusl lis-shalah. Nah, ini bisa, atau at-thaharah lis-shalah. Nah, ini bisa semuanya. Fardhul ghusl, ada ghusl, ya, dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah misalnya ini semua boleh ya. Semua boleh. Kalau niat al-ghusl saja atau at-thaharah saja, nah ini yang tidak bisa. Karena nanti bisa maknanya ke secara adat ya. Ini enggak boleh ini. Kalau al-ghusl harus tambah apa? Ghusl anil haid, ghusl lis-shalah, thaharah misalnya thaharah lis-shalah ya. Itu bisa. Tapi kalau thaharah niatnya thaharah saja tidak bisa, atau ghusl saja. Karena ghusl saja nanti bisa dia ke adat ya, mandi ya. Thaharah bisa maknanya secara bahasa juga membersihkan saja, sehingga tidak mencukupi kalau niatnya hanya al-ghusl atau at-thaharah. Atau niat ya, raf'ul hadas ya, raf'ul hadas atau al-hadas al-akbar. Ini bisa tambah ya, raf'ul hadas. Sebagaimana di dalam matan ya, di matan disebutkan di sini apa? Raf'il hadas. Nah, niat raf'ul apa? Hadas. Jadi niat ini harus ada ya. Karena yang akan membedakan ini ibadah atau adat ya. Dan Nabi SAW sudah bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ini niatnya akan bedakan. Ini adalah nanti bisa sah atau tidak. Ya, misalnya di pagi hari seorang mandi, malamnya junub, pagi hari mandi. Maka dilihat mandinya itu disertai niat enggak. Kalau dia niat untuk menghilangkan hadas janabah atau tadi ya mengangkat hadas besar, maka nanti ya, maka sah ya. Sehingga setelah itu dia bisa sholat. Tapi kalau dia tidak ada niat, cuma mandi biasa saja, malamnya junub, paginya mandi, tidak diniatkan untuk mandi, tidak ada niat-niat yang telah kita sebutkan itu diantaranya, maka ya dia masih posisi junub ya. Nggak boleh baginya sholat, hadasnya belum terangkat, hanya gara-gara apa? Dia tidak berniat. Jadi efeknya cukup besar ya, dampaknya ketika seorang itu tidak berniat dalam ibadah. Kemudian bagi yang salisul mani adalah orang yang keluar mani terus menerus, maka dia niatnya bukan raf'ul hadas ya. Karena hadasnya tidak terangkat karena dia keluar terus, maka niatnya nanti istibahah, niat agar dibolehkan melakukan semisal sholat ya. Kemudian disebutkan mandi minimal tadi ya adalah satu niat ini, kemudian juga seluruh badan harus terkena air tanpa terkecuali, baik itu rambut ataupun kulit ya, ataupun kulit, baik itu rambutnya bagian luar atau rambut bagian dalam ya, meskipun tebal. Jadi kalau untuk khusus mandi junub, mandi besar, ini tidak dibedakan antara yang tebal atau tipis. Kalau wudhu dibedakan, misalnya kalau wudhu itu jenggot tebal atau cambang tebal, maka yang dibahas cukup luarnya saja.
nggak perlu sampai dalam. Kalau mandi junub tidak, ya, harus sampai dalam. Ya. Jadi kalau jenggotnya tebal, mandi junub harus terkena semuanya. Karena ini para fuqaha mengatakan kalau wudhu ini kan berulang, dalam satu hari bisa 5 kali paling tidak, atau bisa lebih dari itu. Maka kalau kemudian dibebani harus sampai ke bagian dalam untuk yang jenggot tebal sama cabang ini berat. Tapi kalau mandi junub itu biasanya tidak berulang, ya, umumnya tidak berulang, sehingga walaupun jenggotnya tebal, walaupun cabangnya tebal, harus sampai ke bagian dalam, yaitu zahiran wa batinan wa in kasufa, ya. Kemudian juga ke seluruh badan, ya, harus ke seluruh badan, termasuk lekuan-lekuan, ya, misalnya di kulit-kulit yang ada lipatan-lipatan, ya, itu di perut, kemudian di wajah dan bagian-bagian yang ada lekuan-lekuan, semua harus terkena. Kecuali, ya, yaitu bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung. Nah, ini tidak wajib, ya. Adapun kalau bagian bawah kuluf, ya, di kulit yang menutupi kepala zakar itu wajib terkena. Nah, kalau mulut, hidung tidak wajib, ya, dalam mazhab Syafi'i nggak wajib, dan ini wajib menurut mazhabnya Imam Ahmad. Ketika mandi, air harus masuk ke mulut, ada kumurnya, air harus masuk ke hidung. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban untuk kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung, yaitu ketika mandi wajib, ya. Sebagian mengatakan wajib, harus atau wajib memasukkan air ke dalam mulut dan hidung karena mereka mengatakan mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah, termasuk juga bagian dari wajah. Dan kemudian yang berikutnya, wajibu qarnun niyati bi awali maksulin, ya. Atau sebelumnya hadis yang menerangkan berkaitan dengan mandi janabah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabati bada'a fa ghassala yadayhi. Nabi SAW ketika mandi janabah memulai dengan membasuh kedua telapak tangan. Summa yatawaddu kama yatawaddu lis-shalah, kemudian wudu sebagaimana wudu salat, ya. Jadi dicuci kedua tangan, kemudian wudu. Ini sebelum mandi, ya, sebelum proses mandi di awalnya. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhalilu biya usula sya'rihi. Kemudian beliau mencelupkan jari-jarinya ke air, kemudian digunakan untuk menyela-nyelai, ya, pangkal rambut. Setelah itu summa yasubu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadihi, kemudian menuangkan air ke kepala beliau 3 kali. Summa yufidu al-ma'a ala jildi kuli, kemudian mengguyurkan semua air yaitu ke seluruh badan, ya. Maka ini diantara tata cara wudhu Nabi SAW disebutkan di riwayat Bukhari Muslim, yaitu urutannya adalah mencuci kedua tangan, telapak tangan, habis itu wudhu. Nah, habis wudhu, tangan, jari-jari dicelupkan di air basah, kemudian disela-selai ke pangkal rambut, kemudian kepala itu diguyur 3 kali. Setelah selesai guyur semua badan, cukup 1 kali itu sudah sah, ya. Tapi disunahkan 3 kali, taflis. Nah, kemudian wajibu, kata beliau, qarnun niyati bi awali maksulin, ya, harus niat itu dibarengkan di awal basuhan, ya. Jadi bareng dengan awal basuhan. Nanti kalau dia sudah basuh guyur lupa niat, maka harus diulangi lagi, ya, karena niat itu harus dibarengkan di awal ibadah. Sedangkan mandi ini, badan ini adalah satu kesatuan, satu anggota dalam mandi, satu anggota dalam mandi. Demikian yang bisa kita pelajari, yaitu berkaitan dengan
tata cara mandi itu tata cara mandi minimal ya, tata cara mandi apa? Minimal. Kemudian macam-macam niat ketika mandi wajib ya, ketika mandi wajib. Kemudian apa tadi? Yaitu tata cara mandi yang minimal ya. Itu. Demikian wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.